Sahabat dermaga, kini kami hadir di dalam renungan firman Tuhan dengan tema kiprah anak milenial. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan anak-anak di dalam keluarga kami, dan dengan pertolongan Tuhan mampukan kami untuk mendidik mereka agar takut akan Tuhan. Walaupun zaman semakin maju, tetapi iman mereka hanya ada di dalam Tuhan. Melalui Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sahabat dermaga, siapa sih yang tidak mengenal Choi Siwon atau Siwon? Apalagi di kalangan anak muda milenial, generasi digital. Wah, Siwon yang tergabung dalam grup band Super Junior atau Suju, yang sudah pernah show di Indonesia. Bahkan Bapak Presiden RI Jokowi sangat mengaguminya. Lalu siapakah anak muda ini sebenarnya? Siwon adalah putra konglomerat negeri ginseng yang sangat kaya raya. Dan bukan itu saja, Siwon ternyata anak yang baik hati dalam tingkah lakunya sebagai wujud imannya kepada Yesus Kristus. Jarang juga anak konglomerat seperti ini. Inilah Siwon yang dikenal dunia dengan grup Super Juniornya. Siwon yang juga ikut berpartisipasi di Badan PBB, UNICEF untuk memperhatikan anak-anak di seluruh dunia yang membutuhkan pertolongan akibat korban perang dan bencana. Inilah sekilas gambaran profil Siwon yang dapat kami uraikan di dalam renungan yang sangat singkat ini. Nah, satu hal yang luar biasa yang dilakukan Siwon adalah salib Kristus adalah harga mati di dalam hidupnya. Kemanapun dan dimanapun dia berada, Siwon tidak pernah malu menunjukkan identitas imannya sebagai pengikut Kristus. Bahkan dalam kesehariannya, sudah banyak aktor, selebriti, para sahabatnya yang lain sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat hidup mereka yang diperkenalkan Siwon. Bagi Siwon, hanya dalam Yesus ada keselamatan. Seperti kata Yesus kepada murid-muridnya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siwon mengaku orang biasa meskipun orang tuanya kaya raya, tapi tindakannya sangat luar biasa karena sudah bergaul dengan Yesus Kristus. Rasanya agak langka anak milenial model ini, karena biasanya dalam dunia seumurnya hebohnya yang lebih luar biasa, tapi tindakannya hanya biasa-biasa saja. Sahabat dermaga, Siwon anak muda milenial yang sudah mewujudkan imannya melalui berbagai gerakan pribadi.
khususnya memperkenalkan Yesus Kristus kepada orang-orang yang di sekitarnya, dan terang cahaya Kristus itu secara perlahan semakin luas ekspansinya. Saya pikir Sion bukan hanya satu orang di dunia ini. Masalahnya kita sebagai orang tua terkadang salah langkah. Orang tua Sion, anak dan imannya adalah skala prioritas. Harta, pekerjaan, dan jabatan adalah nomor berikutnya. Kebanyakan orang tua zaman sekarang ini, harta, pekerjaan, dan jabatan adalah skala prioritas. Anak, istri, dan imannya itu baru nomor berikutnya. Dalam Ulangan 6 ayat 6-9 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya, ribuan tahun yang lalu sejak umat Israel mengenal Tuhan, anak dan iman adalah harta yang paling berharga dan melebihi segalanya. Sion bisa seperti dia sekarang karena firman Tuhan setiap saat disuguhkan orang tuanya kepadanya, seperti yang tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 6-9 tadi. Kita sebagai orang tua, mumpung masih ada waktu, seguhkanlah firman Tuhan sebagai giji iman yang utama buat anak-anak kita, agar kita menuai anak-anak yang setia kepada Tuhan seperti Sion, anak muda milenial yang berkiprah dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang menjadi harapan kita, agar mereka mencari kerajaan Allah yang terutama seperti yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya semua ditambahkan kepadamu. Ke depan, anak muda seperti ini tidak lagi menjadi sampah masyarakat, tapi menjadi pemberita Injil kebenaran dimanapun mereka berada, melalui perilakunya dan segala aktivitasnya. Jangan terlalu mempersiapkan warisan yang tidak kekal kepada pewaris kita dengan mengabaikan yang utama, tapi wariskanlah iman yang teguh kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, sebagai juru selamat dunia. Dengan demikian, imannya bertindak untuk melakukan kebajikan di dalam hidupnya. Tujuannya supaya selamat di bumi dan selamat di akhir zaman. Dan ketika di dunia mereka memiliki identitas spiritualitas dan dunia tidak pandang enteng terhadap dirinya, seperti Sion, dunia mengaguminya. Ingat pesan Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Inilah harapan kita, dan kiranya di dalam peradaban baru ini
new normal life. Dunia sudah berubah. Kita hidup dalam dunia new normal. Satu-satunya harapan kita supaya anak-anak kita bisa melihat spirit Sion yang bergaul dengan Kristus dan jiwa misinya yang tidak pernah mati. Sion misionaris milenial. Ayo, siapa lagi pengikutnya? Ingat, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Salam misi milenial. Tuhan memberkati negeriku dan anak-anakku. Kita berdoa. Kami sungguh bangga ya Tuhan melihat anak-anak kami yang tetap setia menyembah Engkau. Iman mereka adalah harga mati. Kami percaya hidup mereka ada di tangan Tuhan sampai selamanya. Melalui Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.